Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda, rekan-rekan media sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung bersama kami di sini dalam press conference Talking 16 Years of Collaboration, Am I Fully Awake? Terima kasih untuk kesediaan Anda yang sudah bersama kami di sini, dan kami harapkan di kesempatan kali ini supaya kita dapat bondingnya ya. Anda boleh mengaktifkan videonya supaya kita bisa melihat wajah Anda satu demi satu ya, supaya dengan tampilan wajah Anda, teman-teman media sekalian, kita bisa lebih akrab untuk menjalin kerjasama di masa-masa yang akan datang. Iya, Mas Idris, kenapa dimatiin videonya lah? Oke, izinkan saya Lala Tangkudung sebagai salah satu main facilitators dari Talking yang akan menjadi host di kesempatan press conference pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk speakers kita yang tentunya sudah hadir dengan background virtual background yang seragam nih, teman-teman media sekalian. Ada Mas Erwin Parengkuan, hai Mas. Halo. Ada Mas Doni Eriasta juga dari TikTok. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi Mbak. Asik. Dan juga tentunya ada Mbak Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Hai Mbak Tiza, selalu semangat, luar biasa untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik di masa-masa yang akan datangnya. Ayelah. Baiklah, rekan-rekan media sekalian, Talking adalah lembaga pendidikan di bidang komunikasi tentunya ya, dan yang paling penting adalah Talking juga sangat peduli ya dengan lingkungan, apa yang terjadi dengan lingkungan di akhir-akhir ini. Hal itu juga sangat terasa ya teman-teman media sekalian. Di kantor kami itu kalau bisa semuanya no plastics, sampai bahkan kita tidak menyediakan air mineral dalam kemasan plastik di dalam lingkungan Talking. Ini adalah idenya Mas Erwin Parengkuan yang tentunya juga ingin berkontribusi untuk bisa menciptakan Indonesia lebih sehat lagi dan lebih bisa mengurangi efek dari sampah plastik. Oke, nah tema Am I Fully Awake ini juga ya kami pilih sebagai salah satu bentuk edukasi ya teman-teman media sekalian, dan dalam bentuk campaign Sehatkan Bumi yang tentunya juga untuk dapat mensukseskan campaign ini kami berkolaborasi dengan TikTok Indonesia dan juga Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, yang mana ya sehingga tujuan mulia kami ini juga akan bisa menjadikan sebuah awareness untuk masyarakat yang lebih luas lagi, dan bisa intinya pesan ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di edisi tahun pada kali ini teman-teman media sekalian, kami secara khusus menyelenggarakan acara selama 40 hari 40 malam, lama ya. No. 4 event ya, 4 event dalam 4 hari berturut-turut yang dimulai dari hari ini tentunya di acara press conference yang kami jadikan sebagai kick off dalam rangkaian ulang tahun Talking yang ke-16 ini, Am I Fully Awake, dengan nama temanya ya. Sementara untuk informasi bagi teman-teman media sekalian bahwa di hari kedua esok ya, Selasa 24 November, kami nantinya juga akan berbagi dalam sebuah webinar tentang Understanding People. Itu salah satu modul andalan Talking ya. Kemudian di hari ketiga, yaitu di hari Rabu di tanggal 25 November, nantinya kami juga akan menyelenggarakan round table discussion. And also lastly ya, di acara ulang tahun ke-16 dari Talking ini di hari Kamis tanggal 26 November kami akan mengadakan the showcase main event. Selain itu juga beberapa acara kami selenggarakan juga, salah satunya adalah kita memberikan tantangan untuk masyarakat juga ya, TikTok hashtag challenge. Selain itu juga nanti akan ada Talking essay competition ya, and then ada Talking donation for Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah teman-teman media sekalian, dimanapun Anda berada ya, keynote speakers yang akan hadir dalam press conference kali ini tadi sempat juga saya sapa ya, ada Mas Erwin Parengkuan as a founder and also CEO and also main facilitator of Talking, and then Mas Doni Eriasta as a head of public policy Indonesia, Malaysia and Philippines at TikTok,
And lastly, Tiza Mafira adalah Director of Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Nah, untuk mengetahui sedikit banyak tentang perjalanan dari Talking yang sudah 11 tahun namanya berkiprah di dunia komunikasi, ya, sudah 300 ribuan peserta yang kami berikan pelatihan dan efeknya juga luar biasa. Saya ingin mengajak teman-teman media untuk bisa mendengarkan sedikit banyak insight ya dari Mas Erwin Parengkuan selaku CEO, founder and also main facilitator of Talking. Mas Erwin Parengkuan, kami persilahkan. Thank you Lala. Sama-sama Mas. Selamat pagi semuanya, Doni dan juga Tisa dan juga teman-teman media. Thank you banget untuk meluangkan waktu di kesempatan hari Senin pagi hari ini kita bisa sharing dan cerita apa sih yang ada dalam perjalanan karir kami. 16 tahun itu bisa dibilang waktu yang panjang ya. Masih ingat sekali waktu awal kami mendirikan dengan latar belakang sering tampil. Ternyata sering tampil juga tidak cukup ya. Tidak cukup. Kami memberikan banyak sekali perjalanan yang sangat panjang. Karena kalau kita lihat tampil di publik, entah sebagai MC, penyiar radio, atau presenter, itu kan semuanya by script. Tapi ketika kemudian kami mendirikan sekolah komunikasi ini, itu pun tidak cukup. Karena kalau kita lihat makna komunikasi, komunikasi bukan cuma tampil, tapi juga dapat memberikan dampak dan juga changing people's mindset. Kalau mau lihat-lihat lagi di awal tahun 2004, di mana hanya ada 4 modul, boosting confidence, kemudian juga speaking impressively, personal, waktu itu belum ada personal branding, ada public speaking, ada MCTV presenter. Terus juga ada waktu itu satu lagi modul tentang radio announcer. Dari 4 sampai 5 modul yang kami punya, sekarang sudah berubah, kami punya lebih dari 30 modul. Dan dari satu staff di tahun 2004, sekarang menjadi 25 staff. Tim yang terdiri dari research and development, marketing, sales, kemudian juga in-house training, regular class, kemudian juga dari 6 facilitator, kemudian berubah menjadi lebih dari 22 facilitators dengan background yang macam-macam sebagai seorang radio and TV announcer atau radio and TV personality, public speaker, psychologist, kemudian juga social media, kemudian ada juga content creator, fashion stylist, dan kami juga melahirkan 8 buku, ada 3 buku yang sudah jadi national bestseller. Tahun ini kami ulang tahun ke-16 dengan judul yaitu 16 Years of Collaboration. Tidak mungkin kami bisa panjang perjalanannya sampai sekarang. Itu kalau tidak ada kolaborasi ya. Kami juga mempunyai banyak sekali klien, ada 300 lebih clients dari government, BUMN, perusahaan swasta, kemudian juga multinational company. Kami bertumbuh bersama-sama. Dan kami juga di kesempatan kali ini mau cerita tentang bagaimana kami menyebarkan virus komunikasi. Dan kalau kita lihat sosial media ini memberikan banyak sekali perubahannya. Tahun 1999 di mana pertama kali smartphone diluncurkan melalui BlackBerry, dan kemudian dunia yang tadinya sangat spread out, sangat luas, sangat lebar, kemudian menjadi menyempit. Kita masih ingat ada orang yang kejedot karena sibuk main BlackBerry, ada orang yang makin cuek sama lingkungannya, ada yang asik sendiri gitu ya. Lama-lama kemudian dunia menjadi semakin kecil. Dan kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari sosial media. Bisa kirim email, bisa dapetin banyak info-info. Kalau dulu mungkin 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu apa yang terjadi di salah satu belahan dunia itu tidak akan kita ketahui, tapi dengan adanya intervensi teknologi membuat 8 detik kemudian kejadian di satu negara itu dapat menyebar ke seluruh dunia. Kalau dilihat juga menurut saya pribadi, sosial media atau teknologi ini seperti pisau bermata dua. Kita bisa diuntungkan, kita juga bahkan bisa menjadi sangat selfish atau sangat individualistis. Kami di Talking belajar banget dengan adanya intervensi teknologi, membuat kami terus bertumbuh. Karena kalau tadi saya bilang, tampil di publik bukan jaminan bisa memberikan dampak, karena memang kalau dilihat kata komunikasi, ini kelihatannya sederhana.
Tapi komunikasi itu sangat kompleks di dalamnya. Bayangkan dari cuma ada modul-modul kecil kemudian berubah menjadi 36 lebih modul. Mulai dari mengatur tekanan suara, ada jeda yang perlu dipikirin seperti apa, ada storytelling yang perlu kita sampaikan untuk bisa membuat engagement dengan audiens kita, ada juga cara membuat slides, ada bahasa tubuh, ada struktur dalam komunikasi. Kemudian sekarang kita lihat generasi makin banyak, ada generasi nggak cuma baby boomers di organisasi atau dalam kehidupan kita, ada juga X generation seperti saya, ada, saya tuh apa ya, saya tuh kayaknya millennials deh. Ada millennials, ada juga generasi Z, ada generasi Alpha yang masih 8, 10, 11, 12 tahun usianya. Dan sekarang semakin kompleks, apalagi ada intervensi teknologi. Yang kami perhatikan bahwa orang sekarang makin sibuk sendiri dan attention spending orang kemudian berubah dari yang 30 tahun yang lalu orang bisa dengerin seseorang bicara walaupun secara strukturnya atau cara menyampaikannya kurang menarik kalau dibandingkan dengan konteks dunia modern. Kalau sekarang 8 detik orang akan bosan. 8 detik tidak menarik karena intervensi teknologi, orang kemudian mudah bosan. Dan ini juga yang terjadi pisau bermata dua ini kan, membuat kemudian kita menjadi sangat tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ketika kami menyebarkan virus komunikasi ini, memanfaatkan teknologi, dan juga dibantu juga ketika Obama menjadi presiden di tahun 2009. Apa sih hubungannya ya antara Obama dan juga komunikasi? Kalau menurut saya pribadi, Obama itu adalah paket lengkap seorang leader yang juga mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Tertata dengan baik, lentur, dan juga sangat membumi. Istilah dress up kemudian berubah menjadi dress down di banyak korporasi karena kelenturan seorang Obama. Dan ini juga kemudian menjadi gelombang baru di mana banyak leader di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, itu juga ingin seperti Obama. Apalagi Obama juga mempunyai historical background dengan Indonesia. Nah, banyak sekali leader-leader juga kemudian karena ingin sekali seperti Obama, meminta kami untuk membantu beliau-beliau. Sampai sekarang kalau dilihat sudah ada lebih dari 200 leaders, baik owner, kemudian juga CEO, kemudian juga komisaris, bahkan sampai pejabat-pejabat di pemerintahan, gubernur, calon gubernur, bupati, dan lain-lain. Mereka ingin mempunyai kemampuan komunikasi yang mumpuni. Dan 8 detik yang dapat berpengaruh besar bagaimana komunikasi itu kemudian nanti akan menjadi sebuah ketertarikan audiens. Dan pada akhirnya seorang yang tampil berbicara itu dapat juga menyihir audiensnya. Ini juga bisa dibilang ya karena keuntungan yang kami dapatkan. Tapi sekarang kita lihat pisau berikutnya di intervensi teknologi membuat orang kemudian menjadi sangat tidak peduli, menjadi sangat self-centered. Jadi ada di satu sisi menguntungkan teknologi ini, satu sisi juga bisa menghancurkan kita. Menguntungkan juga karena kami sampai 16 tahun perjalanan ini sudah melatih lebih dari 300.000 peserta, baik secara reguler maupun in-house training yang diminta oleh banyak perusahaan-perusahaan. Kami melihat bahwa kita semakin challenging nih hidup. Kita tahu bahwa di tahun 2006 ketika Al Gore mempublikasikan secara viral tentang perubahan iklim dari film dokumenternya yang mendapatkan banyak penghargaan internasional, bahwa dunia sudah berubah. Laut kita, bumi kita semakin panas, climate change itu betul-betul terjadi. Dan saya waktu nonton tahun 2006 itu shocknya minta ampun. Saya minta teman-teman dekat saya untuk nonton film dokumenter ini, tapi mereka semuanya menolak, mereka takut. Mereka nggak mau tuh suasana ngumpul bareng-bareng bisa rusak karena membayangkan dunia yang akan kita hadapi. Apa yang dipaparkan oleh Al Gore melalui dokumenternya yaitu Inconvenient Truth, ternyata sekarang kita rasakan.
2 tahun yang lalu juga ada sebuah film dokumenter tentang A Plastic Ocean, di mana potongan-potongan film ini selalu kami tampilkan di dalam kelas untuk memberikan awareness juga sebagai bahan presentasi dan juga menyampaikan pemberitaan bahwa tahun 2050 kalau tidak ada yang kita lakukan, hal-hal yang kita rubah dari gaya hidup kita terhadap penggunaan plastik sekali pakai, laut kita akan lebih banyak plastik dibanding ikan. Bahkan dalam beberapa materi yang saya dapatkan di sosial media, nggak usah sampai nunggu tahun 2050, tahun 2025 aja kita akan lihat betapa parahnya laut kita. Belum lagi saat ini, di tahun ini kita lihat bahwa Antartika mencapai 18 derajat lebih, dan ini nggak pernah kejadian sepanjang bumi ini kemudian ada. Kita lihat juga bahwa perilaku manusia semakin agresif, semakin mengerikan. Kemudian teknologi atau sosial media memecah belah kita, dan ini tidak cuma terjadi di satu negara, bahkan di seluruh dunia. Kita lihat banyak sekali kejadian termasuk di Amerika. Ini karena sosial media. Orang saling benci, beda agama benci, warna kulit benci, beda benci, semua serba benci. Itu juga mungkin karena kalau saya amati kemampuan literasi yang sangat minim. Dan menyedihkan sekali, teman-teman media pasti tahu juga ya, 1000 orang berkumpul cuma 1 orang yang suka baca buku. Makanya kita mudah dimobilisasi. Kemudian ada polarisme dan lain-lain. Itu karena juga termasuk teknologi sosial media membuat attention spending orang cuma 8 detik dan membuat orang mudah gampang percaya dengan berita yang saat ini menyebar. Kalau kita lihat, kita udah lebih dari 8 bulan ya work from home, dan kita sudah mulai terbiasa melakukan interaksi lewat daring atau virtual. Ini kan karena COVID-19. Dan COVID-19 pun juga kalau teman-teman media sadari, ini kan juga karena keserakahan manusia yang sangat tidak peduli. Pembabatan hutan, pembalakan hutan, pembakaran hutan, kemudian membuat interaksi antara hewan dan manusia itu akhirnya saling berhubungan. Mulai dari berbagai macam penyakit itu juga ada karena kita merusak rumah satwa-satwa. Dan ekosistem kemudian menjadi rusak. Otak kita juga kemudian menjadi rusak karena sosial media. Yang saya dapatkan berita bahwa informasi yang menyebar di Indonesia tentang COVID-19 itu 70% adalah hoax atau post-truth. Untuk itu, di kesempatan 16 years of collaboration, kami tahu bahwa kegiatan yang kalau kami lakukan sendiri, itu gaungnya tuh pasti kurang. Seperti tahun lalu kami merayakan ulang tahun dan kami membuat sebuah event di Galeri Indonesia Kaya. Kami juga menggandeng TISA dan juga Gerakan Diet Kantong Plastik. Kami bikin event, kami mendonasikan dan segala macam. Event itu cuma berlangsung 1 hari, gaungnya kecil. Makanya tahun ini kami ingin membuat pengaruh yang lebih besar lagi. Tidak cuma menciptakan sebuah awareness, tapi juga kami mau create sebuah movement dan juga komitmen, seperti yang tadi Lala sudah sampaikan di awal, 4 series of event, apa saja yang akan kami lakukan. Kami ingin mengajak teman-teman media semuanya juga untuk dapat melihat kalau bukan kita yang sadar, ini tidak akan fair buat iklim kita. Dan kita kan kalau mau dibilang tinggal di dunia ini kan juga cuma sementara. Makanya kami kemudian menggandeng TikTok Indonesia dan juga kembali mengajak TISA dan Gerakan Diet Kantong Plastik. Dan TISA juga nanti akan share banyak hal di campaign kami. Karena kami tahu kalau kami sendiri itu nggak bisa. Kalau tadi Lala sempat cerita dari 3 tahun yang lalu, Talking sudah kami kurangi penggunaan plastik sekali pakai, udah nggak ada kopi-kopi saset lagi, udah nggak ada. Kalau office boy juga beli makan siang, office boy itu kami minta saya beliin tempat-tempat makan
supaya nggak ada kantong plastik lagi. Dan tahun lalu kami juga sudah mengganti sebagian besar listrik dengan solar panel. Kalau kita nggak sadar, itu akan sangat menyedihkan buat generasi selanjutnya. Bekerja sama dengan TikTok, belum 2 minggu, para facilitators dan juga para key opinion leaders, ternyata dengan hashtag TikTok X Talking, itu view-nya sudah sampai 1,5 juta yang lihat action ini atau movement ini. Tepuk tangan dong buat TikTok, keren banget. Terus kenapa sih dengan TikTok? Fenomenal banget TikTok. Belum sampai 5 tahun mereka udah bisa memberikan banyak sekali pengaruh. Dan kami tahu juga TikTok sangat peduli terhadap mengedukasi masyarakat, terutama generasi-generasi yang muda. Jadi tema kali ini tentang Am I Fully Awake? Kami kemudian juga mengajak teman-teman sekalian untuk dapat menyebarkan campaign ini. Dan di kesempatan kali ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk TikTok Indonesia, TISA dengan gerakan Diet Kantong Plastik, ada R&R PR Agency, PR Company, kemudian juga ada Stamina Event Management yang juga membantu kami untuk menjalankan keempat event ini. Kalau sendiri nggak bisa, kita perlu sama-sama bareng-bareng. Makanya judul besarnya adalah Am I Fully Awake? Mari kita lupakan sifat individualistis kita. Kita bersama-sama selamatkan bumi kita yang sudah parah, sudah menangis. Saya tahu juga bahwa tahun 2050 kita akan sangat kesusahan air bersih dan suhu bumi yang akan sangat meningkat di atas kenaikannya lebih dari 1,5 derajat yang saat ini sedang diupayakan supaya tahun 2050 nggak sampai 1,5. Kalau nggak, kita tidak bisa hidup nyaman karena panasnya luar biasa. Bahkan yang saya tahu awal tahun ini di New Delhi pun sudah kekurangan air bersih. Kita pun di Jakarta, di Indonesia juga sudah terancam untuk kekurangan air bersih. Jadi mari saatnya kita lupakan sikap atau sifat self-centered kita. Kita gunakan sosial media untuk membantu kita meningkatkan kemampuan literasi. Jadi kita tidak mudah terprovokasi. Kita bisa dapetin banyak sekali konten-konten yang bagus. Kita buang konten-konten yang mengandung toksik yang dapat merusak otak kita, karena kalau kita nggak bisa punya kemampuan berpikir kritis, kita juga tidak bisa survive. Teman-teman, kita selamatkan bumi kita untuk generasi millennials, Z dan juga Alpha, karena sekali lagi kita cuma numpang. Kalau kita pergi dari dunia ini terus kita tinggalin, mereka nggak bisa lihat indahnya laut, itu juga karena kita. Jadi memang judulnya Am I Fully Awake? Ini akan membantu kita semua untuk bisa lebih sadar dan mencintai dan berdamai dengan diri kita dan juga membuat bumi kita sangat layak untuk ditinggalkan bagi generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman media, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Erwin Parekuan untuk insight yang luar biasa ya. Tadi itu banyak sekali kata-kata kunci yang bisa dicermati bahwa kalau bukan kita yang sadar siapa lagi. Maka dari itu alasan kenapa memilih tema Am I Fully Awake di sini adalah karena salah satu dan lain halnya kita itu sekarang hidup cuma numpang ya Mas Erwin ya. Numpang loh. Karena kita juga punya tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa memberikan bumi yang lebih sehat lagi atau bumi yang tetap sehat untuk anak cucu cicit kita di kedepannya. Oke. Kita minjem lah. Minjem ya, minjem. Ngontrak dari mana? Kita numpang. Numpang. Benar. Jadi kalau numpang mesti tahu diri. Tahu diri, betul. Dan asuransi kan? Ya, dan jangan sampai juga nanti apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu dan bahkan cicit kita itu adalah lautan sampah, hidup di atas sampah ya, dengan segala macam hal-hal yang tentunya tidak sehat untuk masa depan anak
generasi yang akan datang. Oke, ya, tingkatkan kemampuan literasi supaya tidak terprovokasi, itu dahsyat banget Mas Erwin Parengkuan. Semoga dengan adanya kolaborasi ini juga akan bisa meningkatkan masyarakat juga dengan bantuan dari TikTok Indonesia, support dari TikTok Indonesia dan juga Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Kita bersama-sama ya, kita rangkul bareng-bareng bersama juga dengan teman-teman media untuk bisa menyehatkan bumi dalam campaign kita di tahun ini. Oke, teman-teman media, Mas Erwin terima kasih banyak. Teman-teman media sekalian, sekiranya Anda punya beberapa pertanyaan, boleh langsung nanti disampaikan dalam chat box ya. Silakan saja ditanyakan dan nanti kita akan bahas khusus dalam sebuah sesi spesial Q&A session. Baiklah, nah tadi Mas Erwin juga sudah menyebutkan bahwa kolaborasi kita ini tentunya butuh dukungan yang sangat luas ya. Dari tahun lalu memang gaungnya sudah dicanangkan ya. Kita juga sudah sempat membuat ulang tahun yang di tahun lalu itu adalah yang concernnya adalah terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan TikTok Indonesia saat ini tentunya akan bisa membuat gaung yang kita gembor-gemborkan ini akan dapat menjadi awareness yang luar biasa juga untuk masyarakat supaya tetap sadar, am I fully awake untuk bisa berkontribusi dalam menyehatkan bumi kita. Nah, berikutnya di sini teman-teman media sekalian, saya juga ingin mengundang Head of Public Policy TikTok yang tentunya kali ini juga akan memberikan insight-insight yang keren, yang luar biasa, sehingga kita juga akan selalu tetap akan sadar bahwa ya kontribusi sosial media itu dampaknya sangat dahsyat. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Doni Eryasta. Kok kayak manggil ini ya, petinju ya? Dari sudut biru. Silakan Mas Doni ya. The stage is yours. Halo Mas Erwin, Tiza, senang sekali bisa reconnect ya di kegiatan kita pagi ini. Dan pertama kami dari TikTok ingin menyampaikan dulu selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Talking. Semoga jaya selalu dan tetap bisa terus dengan program-programnya, kegiatannya yang sangat positif dan memajukan dunia komunikasi di Indonesia ya. Nah, kalau Talking sudah 16 tahun, TikTok sendiri itu baru 3 tahun di Indonesia. Jadi bisa dibilang masih balita sebenarnya ya kalau diumpamakan dengan manusia. Nah, tadi Mas Erwin sudah sempat cerita sedikit tentang perjalanan Talking. Ini saya juga akan share sedikit tentang TikTok itu sebenarnya apa sih atau apa sih yang kita lakukan selama ini gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman media juga sudah banyak yang pakai ya, tapi kalau yang belum mengenal, sebenarnya TikTok ini adalah platform destinasi video singkat ya. Tadi Mas Erwin bilang attention span orang zaman sekarang itu 8 detik. Nah, makanya TikTok itu awalnya videonya cuma maksimal 15 detik gitu. Karena kalau kelamaan orang-orang juga akan switch cari yang lain gitu. Nah, kalau sekarang sih maksimal kita 1 menit ya, tapi intinya kita adalah platform video singkat dan kita sudah menjadi rumah lah ya bagi kreativitas para pengguna di Indonesia dan juga menjadi kita sebutnya jendela ya buat pengguna kita untuk melihat di bagian lain dunia atau si pengguna yang lain itu mereka ngapain aja, mereka melakukan kegiatan apa. Jadi kita juga bisa melihat itu melalui TikTok. Nah, dengan tujuan itulah makanya kita juga memperkaya fitur-fitur di TikTok sendiri ya. Jadi ada yang namanya For You Feed ya. For You Feed itu seperti halaman yang merekomendasikan video buat kita dan ini akan disesuaikan sesuai dengan minat kita. Jadi antara TikTok saya dan TikToknya Mas Erwin itu pasti For You-nya beda, tergantung minat kita masing-masing. Nah, terus ada juga hashtag challenge ya, itu biasanya kalau kita melakukan suatu gerakan tertentu, termasuk nanti yang dengan Talking ini juga kita menggunakan yang namanya hashtag challenge. Dan dari sisi produksi video juga kita memberikan segala macam tools ya, editing tools, jadi baik dari sisi editing video, dari sisi melengkapi video dengan musik, yang kita punya library of music yang semuanya sudah dilisensi ya, jadi tidak perlu khawatir untuk isu hak cipta pada saat menggunakan musik dari TikTok.
ini semuanya tujuannya agar video itu bisa dibuat langsung melalui aplikasi TikTok, tidak perlu berpindah ke aplikasi yang lain. Jadi karena kita inginnya itu tadi, ingin memfasilitasi kreativitas dan ekspresi masing-masing pengguna kita. Sampai saat ini di Indonesia, TikTok sudah kita view-nya itu sekitar 30 miliar view per bulan. Jadi ada 30 miliar view di Indonesia saja, dan orang Indonesia rata-rata buka TikTok itu 5 kali sehari dan bisa nonton 100 video per hari. Karena videonya singkat, nggak kerasa 15 detik, lama-lama udah 100 video dalam sehari. Nah, tadi juga Mas Erwin sempat singgung tentang Gen Z yang sekarang ini mereka semakin concern ya tentang lingkungannya, tentang keadaan di sekitarnya, dan mereka juga melakukan berbagai gerakan atau movement. Salah satunya menggunakan teknologi juga. Dan di TikTok kita sangat sadar ya akan hal itu, dan kita juga sangat welcome untuk platform kita digunakan untuk hal-hal yang positif dan memberikan nilai tambah kepada komunitas atau masyarakat. Dan memang sudah banyak sekali contohnya ya yang kita lihat selama ini di TikTok ya. Kadang-kadang saya setiap lihat video TikTok itu suka terkaget-kaget juga gitu ya. Mungkin karena saya juga udah bukan Gen Z gitu ya. Tapi kalau teman-teman mereka itu bukan hanya jadi pengguna platform yang mereka juga merasa perlu untuk membuat konten ya. Mereka ada suatu kebutuhan untuk kelapa manis. Dan juga cara mereka membuat kelapa manis. Segala macam. Iya, betul ya. Jadi tidak ada yang membosankan begitu. Kita sudah berbagai pihak, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat, dengan pemerintah, dan juga dengan institusi seperti perusahaan ya, termasuk Talking ini yang akan datang untuk melakukan berbagai kampanye yang positif ya. Saya bisa beri beberapa contoh, misalnya yang di bidang lingkungan juga kita pernah bekerja sama dengan Conservation International dengan hashtag Save the Ocean atau Save Our Ocean ya, untuk mendorong pelestarian laut. Terus pernah juga dengan Red Cross, itu kita campaign namanya hashtagnya For Climate. Nah, kalau selain di luar lingkungan juga banyak sekali ya, kita ada program belajar bareng, ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang peduli pendidikan, memanfaatkan TikTok untuk melengkapi kegiatan belajar mengajar ya, yang saat ini dilakukan secara online, dan juga untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kita pernah ada program Wonderful Indonesia, terus juga tadi yang disinggung mengenai literasi digital, kita pernah program yang namanya Sosmed Cinta atau Sama-sama Nyaman. Jadi intinya kita sangat welcome dengan kemitraan dengan berbagai pihak ini, termasuk yang nantinya akan kita lakukan dengan Talking, juga bekerja sama dengan gerakan diet kantong plastik, karena kita melihat misi yang sejalan ya antara kita bertiga nih. TikTok juga sangat mendukung untuk semua pengguna kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi ya akan sekitar mereka. Tadi sudah disebut beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. 2 di antaranya adalah kita akan meluncurkan in-app challenge ya. Ini kalau saya dikasih bocoran nama hashtagnya nanti Sehatkan Bumi, tapi nanti kita bisa kulik lebih dalam lagi mungkin, dan juga nanti akan ada beberapa live stream. Live stream itu biasanya kita berbentuk bincang-bincang mengenai topik lingkungan dan belajar mencintai bumi. Jadi dari kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Talking dan juga gerakan diet kantong plastik, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya untuk masyarakat luas di Indonesia, dan agar kita semua terus menggemakan kepedulian terhadap lingkungan untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang. Mas Doni, terima kasih banyak untuk insight-nya yang luar biasa. I was amazed tadi ya, viewer itu 30 miliar view per bulannya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman untuk TikTok.
Dahsyat ya, dan ide ini juga tentunya sejalan dengan dari misi sejalan itu dengan Talking dan juga Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik untuk bisa membuat warga negara Indonesia yang bertanggung jawab dan tentunya sadar akan kelestarian lingkungan. Kata kuncinya kembali lagi, ingat kita hidup ini cuman numpang ya, jadi harus berikan terbaik juga untuk lingkungan sehingga akan menjadi tempat ya lingkungan yang baik untuk generasi di masa yang akan datang. Mas Doni, again thank you so much for your insights and also ya teman-teman media sekalian, kalau seandainya Anda punya pertanyaan silahkan saja untuk dituliskan dalam chat box ya yang nantinya akan secara khusus kita akan bahas dalam Q&A session. Nah, berikutnya teman-teman sekalian ya, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik yang merupakan gerakan yang dahsyat, gaungnya luar biasa dan ya kalau kita lihat saat ini di berbagai kota di hampir di seluruh Indonesia itu juga sudah menerapkan ya ketika akan berbelanja itu kalau bisa membawa kantong plastik sendiri. Itu adalah berkat seorang wanita yang luar biasa dengan ide-ide briliannya, dengan concernnya yang luar biasa juga untuk bisa melestarikan bumi ini dari sampah plastik. Nah, berikutnya rekan-rekan media sekalian, kita akan dengarkan sedikit banyak tentang insight yang akan disampaikan oleh Director of Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Mbak Tiza Mafira. Please, the stage is also yours at this moment. Terima kasih banyak Mbak Lala dan terima kasih juga Mas Erwin dan Doni. Selamat ulang tahun Talking yang ke-16. Makasih banyak udah mengajak aku kembali lagi mengisi ulang tahunnya Talking. Tahun lalu juga aku mengisi juga. Ini yang mau aku highlight ya, Talking itu konsisten banget gitu. Dari skill set komunikasi, mengkomunikasikan juga masalah lingkungan hidup yang memang perlu dipahami oleh semua orang, tapi juga nggak cuma mengkomunikasikannya aja supaya orang aware, tapi juga ada aksinya ya kan. Tadi Mas Erwin udah cerita, udah nggak ada lagi plastik sekali pakai di kantor, office boy-nya udah nggak dikasih lagi jajan-jajan, nggak bawa tempat sendiri dan sebagainya. Jadi ini penting banget untuk kita pahami bersama ya, untuk kita ingat selalu bahwa step pertama adalah untuk menyadari permasalahannya, mau membuat perubahan, mau kemudian mengkomunikasikannya perubahan yang diperlukan itu kepada orang lain supaya ada aksi yang lebih luas lagi. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini akan membawa influence yang lebih besar lagi. Aku akan cerita sedikit hari ini tentang apa aja sih permasalahan-permasalahan yang lagi dihadapi, tantangan-tantangan lingkungan hidup yang lagi dihadapi oleh bumi kita. Jadi aku izin share screen ya Mbak Lala ya. Oke, jadi aku cerita sedikit. Kita semua ingat ya, waktu SD itu disuruh gambar pemandangan, terus pasti kita gambarnya sawah. Nggak tahu kenapa aku setiap kali tanya teman-temanku juga begitu, pasti gambarnya sawah, gunungnya 2, di tengah-tengah ada matahari, terus ada sawah gitu. Nggak tahu anak-anak zaman sekarang masih begitu atau enggak, tapi katanya juga masih gitu. Kenapa sih gitu kan? Mungkin karena kita juga selalu dikasih tahu ya sama guru ya bahwa kita tuh hidup di Indonesia, alam kita indah, sumber daya alam melimpah, kita tuh beruntung banget gitu. Jadi kita tuh hidup tumbuh kembang dengan perasaan bahwa oh alam kita tuh cantik, resources tuh banyak banget gitu, udara bersih, air bersih, makan enak, nasi, padi di mana-mana gitu ya. Nah, setelah aku beranjak dewasa, mulai masuk kuliah gitu ya, mulai masuk ke tempat kerja bahkan, itu baru menyadari bahwa sebenarnya keadaan dunia tidak seperti itu gitu. Dan sebenarnya yang esensi di dunia ini memang hanya 3 ya bahagia itu sederhana. Intinya kalau kita dapat udara bersih, air bersih, bisa makan enak, itu udah cukup bahagia deh gitu. Tapi yang hal-hal esensial ini pun terancam. Dan ketika aku dewasa, aku melihat gunung yang berbeda ya, bukan gunung yang cantik dengan sawah
dengan jalan yang membelah, tetapi gunungan sampah justru. Ini adalah foto di Bantar Gebang di TPA Jakarta ya, yang letaknya di Bekasi. Dan ini adalah ketinggiannya 40 meter di atas tanah, permukaan tanah. Jadi ini tingginya sekitar gedung 8 lantai. Jadi aku berdiri di atas di lantai 8-nya lah kira-kira gitu. Karena setiap harinya 7.500 ton sampah masuk ke Bantar Gebang setiap hari. Ini adalah keadaan sebenarnya, bukan keadaan yang aku bayangkan bumi kita pada saat aku kecil dulu. Yang namanya air bersih itu juga udah susah gitu. Kalau misalnya kita pergi ke Sungai Ciliwung, di situ akan terlihat apa yang warga sekitar sebut sebagai pohon Natal. Udah lihat belum pohon Natalnya gitu? Kok pohon Natal sih? Karena ada hiasan-hiasan gitu, hiasan-hiasan kantong plastik di sepanjang Sungai Ciliwung. Kenapa bisa nyangsang di situ? Karena kalau lagi musim hujan, airnya meluap, kemudian musim kemarau airnya turun, tapi sampahnya tetap nyangkut di pohon. Jadi sama warga sekitar suka dibilang gini, kalau mau tahu, kalau lagi hujan, airnya setinggi apa, lihat aja ke atas pohon, kantong plastiknya udah nyampe mana, gitu. Artinya banjirnya segitulah, gitu. Jadi itu menjadi penanda yang saintifik mengenai permukaan air. Tetapi itu sedih banget karena ini semua nggak bisa dibersihkan dan bahkan kantong plastik itu udah masuk ke lapisan-lapisan di tanah di sepanjang kiri kanan Sungai Ciliwung. Waktu aku di sana, aku cerita dikit ya, waktu aku di sana ada yang lagi mancing, terus itu kan kotor banget ya sungainya, terus kita nanya lah, lagi mancing apa gitu, terus dia bilang lagi mancing ikan sapu-sapu atau apa gitu, terus oh gitu, mau dibuat apa emangnya? Ini nih mau dibuat siomay gitu. Terus aku sejak itu nggak pernah lagi beli siomay karena takut bahwa siomay yang aku makan ikannya adalah asalnya dari sini, padahal belum tentu juga ya. Cuman aku jadi merasa wah air nggak bersih, makan aku nggak tahu ini berasal dari makan pun udah banyak yang terkontaminasi dengan polusi gitu. Dan ini memang benar karena penelitian di Sungai Brantas ya di Surabaya melihat nih lambung ikan di sana yang sering dimakan nih sama warga sekitar, ikan rengkik, ikan keting, itu isi lambungnya apa sih? Ketika dilihat isi lambungnya mikroplastik, microfiber gitu ya, plastik yang berukuran kecil di bawah 5 mm. Dan bahkan mikroplastik ini sudah ditemukan di garam, sudah ditemukan di air minum dalam kemasan yang tertutup rapat dan disegel, dan sudah ditemukan dalam hujan. Jadi sudah ada di mana-mana karena kebiasaan manusia yang banyak menggunakan plastik, dan ketika plastik itu pecah, terdisintegrasi di alam, ya akhirnya muncul sebagai mikroplastik yang masuk ke mana-mana dan bahkan masuk ke tubuh kita. Ngomong-ngomong soal makanan juga gitu ya, sekarang juga udah lebih sering petani kita mengalami gagal panen karena bingung. Kita aja bingung ya di kota ini musim hujannya katanya kalau ber gitu ya, September, Oktober, November, Desember gitu musim hujan. Cuman kadang-kadang kita suka merasa Februari masih hujan, kemudian Maret juga suka hujan, Mei suka hujan gitu. Udah nggak jelas lagi. Musim kemarau juga kadang-kadang lebih panjang dari yang seharusnya. Kalau bagi petani itu adalah malapetaka, karena petani benar-benar menggantungkan panennya pada siklus musim yang bisa diprediksi, supaya dia tahu kapan gue bisa panen, kapan gue bisa jualan, kapan gue bisa dapat penerimaan, dan sebagainya. Tetapi kalau udah nggak jelas begini, mereka sering gagal panen. Kemudian mereka juga penerimaannya jadi nggak konsisten, dan kita pun menghadapi yang namanya krisis pangan gitu. Kita mungkin di kota tidak terlalu merasakan, tetapi ada sekitar 88 kabupaten di Indonesia yang benar-benar merasakan krisis pangan. Kemudian udara bersih juga terancam gitu. Ini adalah potret pencemaran udara di Jakarta sekitar tahun 2019. Kelihatan banget ya pencemaran udaranya gitu.
tahun 2020 agak berkurang karena semuanya pada nggak pergi kemana-mana, semuanya pada di rumah aja. Tapi sekarang juga udah naik lagi karena udah mulai beraktivitas kembali. Dan ini adalah pemandangan yang kita sudah sering lihat ya sehari-hari gitu, new normal gitu. Oh, apakah anak-anak ini udah boleh sekolah gitu? Oh bukan, ini bukan 2020, ini adalah 2016 gitu. Kenapa masker pada saat itu tahun 2016 sudah dipakai oleh anak-anak ini, sudah menjadi new normal bagi mereka? Karena di daerah mereka ini mereka sedang mengalami kebakaran hutan. Dan mereka nggak bisa pergi ke sekolah tanpa pakai masker karena itu benar-benar kebakar asapnya menyesakkan paru-paru. Di dunia ini polusi udara itu sudah saking parahnya ya. Penyakit paru-paru, penyakit respiratori ya, infeksi saluran pernapasan itu membunuh 3 juta orang setiap tahunnya. Itu adalah penyebab kematian terbesar ketiga di dunia, gitu. Dan penyakit paru-paru, penyakit pernapasan itu disebabkan oleh buruknya kualitas udara. Semua ini yang namanya krisis air bersih, krisis pangan, krisis udara bersih, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan krisis iklim. Krisis iklim itu sudah terjadi sekarang, sudah ada. Bukan sesuatu yang akan terjadi 10 tahun lagi, akan terjadi 20-30 tahun lagi. Enggak. Krisis iklim sudah terjadi sekarang. Mungkin teman-teman ingat waktu tahun baru 1 Januari ya, 2020, ketika semua orang merayakan malam tahun baru, ternyata malam itu turun hujan yang deras di Jakarta ya. Mungkin kalau nggak di Jakarta sempat lihat di berita. Turun hujan deras sepanjang malam, besokannya banjir. Tapi banjirnya tuh banjir heboh gitu. Banjir yang benar-benar sampai 3.000 orang mengungsi dan 40 orang meninggal gitu. BMKG mengatakan curah hujan pada malam itu adalah curah hujan yang paling intens selama 200 tahun belakangan ini. Sepanjang sejarah BMKG mencatat curah hujan, malam itu adalah curah hujan paling intens. Di saat yang persis sama, di negara tetangga kita tidak jauh dari tempat kita berada, yaitu di Australia, mereka sedang mengalami kemarau yang intens. Kemarau panjang, pas banget, sampai mereka mengalami kebakaran hutan di seluruh negara mereka. Jadi kebakaran hutannya itu hampir seluas Pulau Jawa. Dan itu mengerikannya luar biasa, mengerikan karena ya sedih gitu melihat binatang-binatang ya, kanguru, koala pada harus mengungsi, rumah-rumah penduduk terbakar dan sebagainya. Itu baru 2 negara ya, Indonesia sama Australia. Tapi di saat yang sama sedang terjadi kebakaran juga di Brazil, di California, di Rusia, Siberia situ, di Alaska, dan bahkan di Greenland. Greenland itu yang dekat kutub utara, yang harusnya dingin, tapi karena kering, itu juga mengalami kebakaran hutan. Jadi, apa yang menyebabkan tiba-tiba di satu belahan terjadi ekstrim basah, yang di belahan lain terjadi ekstrim kering? Ya karena krisis iklim menyebabkan cuaca intens, pola cuaca yang aneh gitu, yang ekstrim, cuaca ekstrim, sehingga ini akan lebih sering terjadi di masa depan kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan krisis iklim. Aku akan bicara sedikit kenapa krisis iklim dan polusi udara, air itu bisa terjadi. Karena ya aku nggak mau terlalu teknis lah. Maksudnya teknisnya bisa dicari tahu karena emisi, karena gas rumah kaca dan sebagainya. Tapi prinsipnya tadi udah dibilang juga sama Mas Erwin. Kita manusia dan sistem ekonomi kita masih menganggap diri sebagai selfish, masih menganggap diri sebagai center of the universe gitu. Pokoknya kita yang nomor 1, kita yang memimpin segalanya.
Sehingga yang semua sumber daya yang ada di bumi ini adalah untuk kita konsumsi. Setelah kita konsumsi ya kita buang. Sisanya bodo amat deh, sisa sampahnya, sisa emisinya, sisa karbon dioksidanya bodo amat deh. Pokoknya kita bisa ngambil. Sedangkan kalau ini udah tergerus semua yang di bawah ini, kitanya juga sendiri nggak akan hidup nyaman. Yang harusnya terjadi adalah kita harus berpikir, kita bukan di center of the universe, tapi kita wajib untuk menjaga universe. Wajib menjaga semua makhluk hidup yang di sekitar kita, karena semua makhluk hidup yang di sekitar kita, itu tujuannya adalah untuk melindungi kita juga kok, untuk membuat kita nyaman juga kok. Kita harus rawat mereka, we have to nourish and nurture nature, kemudian kita manfaatkan seperlunya, kita pakai ulang apa yang bisa kita pakai ulang, kita olah kembali apa yang bisa kita olah kembali, sehingga masih bermanfaat lagi bagi alam itu sendiri. Jadi nggak ada sisa ya, nggak ada sampah, nggak ada polusi di sini. Apakah itu bisa tercapai? Bisa, bisa. Tapi kita harus membuat sebuah revolusi yang mana semuanya berbasis reusability, semuanya berbasis renewability. Statistiknya mengatakan, angka-angkanya sekarang mengatakan keadaan tidak bagus saat ini. Doesn't look good. Bumi kita sudah memanas 1,1 derajat Celcius. Dan untuk menjaga agar kita bisa hidup nyaman terus, kita harus menjaga jangan sampai di atas 1,5 derajat Celcius. 1,5 derajat Celcius adalah pemanasan bumi paling mentok. Gitu. Tapi kita sekarang, di trajektori kita sekarang menuju pemanasan sekitar 3 derajat Celcius. Jadi untuk mencapai itu, supaya mentok di situ aja, emisi harus berkurang 45% di tahun 2030. Jadi kita hanya punya waktu 10 tahun, sisa waktu untuk hentikan pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim. Kalau tidak, akan terjadi banyak hal yang tidak nyaman, di antaranya ya, koral laut punah lah gitu. 99% mati kalau sampai 2 derajat Celcius. Nggak cuma koral doang yang punah ya, tentunya sumber penghidupan, sumber pangan kita juga akan berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mengubah diri kan? Pernah dengar kan selalu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang sederhana. Oke, aku udah melakukannya. Aku udah mulai composting di rumah supaya nggak ada sisa itu tadi yang aku bilang. Jadi semua makanan, sisa tumbuhan aku masukkan ke dalam lubang kompos. Jadi pupuk deh. Aku udah pasang solar panel, sama deh sama Talking. Udah pasang vegetable bed di rumah ya supaya bisa nanam-nanam walaupun aku nggak jago nanam, cuman ya udah deh, mestilah belajar cara menanam supaya tahu cara merawat bumi gitu. Tapi ini nggak cukup. Kita nggak bisa cuma mengubah diri karena masalahnya kan udah besar banget nih. Kita juga harus mau mengubah lingkungan kita. Nah, ini salah satu alasan kenapa 7 tahun yang lalu aku membentuk Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tujuannya untuk mengubah lingkungan, untuk mengajarkan juga kepada masyarakat gitu bahayanya plastik, untuk ngajak mereka ikut gabung dengan aksi-aksi, misalnya aksi rampok plastik ini yang kita lakukan bersama Mbak Citra Subiakto sama pertemanan sehatnya Dian Sastro. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kayak gini, tapi aku juga merasa belum cukup juga, karena masalahnya sistemik, bukan masalah komunal gitu. Jadi, aku merasa kita juga harus mengubah sistem. Makanya selama 7 tahun belakangan, Diet Kantong Plastik berjuang untuk mengubah kebijakan. Gitu. Mulai dari kebijakan kantong plastik tidak gratis tahun 2016, kita belum puas dengan itu, kita dorong juga pelarangan-pelarangan. Sampai di pertengahan tahun ini kita berhasil mendorong DKI Jakarta untuk melarang kantong plastik per 1 Juli, dan DKI Jakarta adalah kota yang ke-33 di Indonesia yang melarang kantong plastik. Ini adalah hal-hal yang kita mulai dari mengubah diri sendiri, nggak puas, mengubah lingkungan, nggak puas, mengubah sistem gitu ya. Tapi itu mulai dari something. Nah, dan itu adalah sebuah tantangan ya, kayak semua orang sebenarnya bisa membuat tantangan ini untuk diri mereka sendiri. Aku ingat tahun lalu tuh, tahun 2019 sempat ada 10-year challenge di sosmed gitu. Kita balik lagi ke topik sosmed deh.
10-year challenge, pasang foto kamu 10 tahun yang lalu sama pasang foto kamu sekarang gitu. 2009 versus 2019. Terus tentu saja mulai muncul hal-hal yang lucu kayak ini nih, misalnya Jennifer Aniston kok beda ya sekarang. Oh, nggak pakai filter soalnya gitu. Tapi menariknya dari tantangan lucu-lucuan itu mulai muncul juga ya meme yang ikut challenge tapi serius. Misalnya ini 2009 ikan paus masih sehat-sehat aja, 2019 ikan paus terdampar di Wakatobi mati gitu. Ketika dibelek perutnya isinya 8 kg plastik. Itulah 10-year challenge yang harusnya kita pedulikan sebenarnya gitu. Kata orang-orang nih di sosmed. Ada lagi yang bilang begini, oh tahun 2009 polar bear masih gendut, masih sehat, sekarang kurus, kering karena icebergs di kutub utara udah pada meleleh, jadi dia nggak punya tempat berpijak untuk mencari makanan. Nah, ini lebih ngeri lagi, bahkan bukan 10-year ya. Ini cuma perbandingan tahun lalu sama tahun sekarang. Ini dan San Francisco, tahu kan ya, Golden Gate Bridge di San Francisco. Beberapa bulan yang lalu, mereka mengalami kebakaran hutan yang hebat, sampai Golden Gate Bridge tuh jadi orange semua kayak hari kiamat gitu ya. Ngeri banget ngelihatnya. Nah, ini semua terjadi dalam waktu 10 tahun. Dan ingat, kita hanya punya waktu 10 tahun untuk menjaga agar krisis iklim tidak makin parah. Jadi pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita semua, tantangan yang harus kita berikan kepada diri kita semua adalah, are we ready for the next 10-year challenge? Saya tutup di situ dulu. Terima kasih. Mbak Tiza, terima kasih banyak. Are you ready for the next 10 years challenge? Wow, dahsyat banget ya. Pesannya benar-benar membuat hati kami semua pilu ini ya. Melihat beberapa bukti-bukti, melihat beberapa gambar-gambar yang nyata adanya bahwa kita hanya memiliki 10 tahun untuk bisa menghentikan pemanasan global. Wow, 10 tahun itu nggak lama ya, cepat banget. Ya, kalau nggak dimulai dari sekarang ya mau kapan lagi. Thank you so much Mbak Tiza Mafira for your insights, good insight ya, yang tentunya bisa mengajak kita juga harus lebih peduli lagi, harus lebih aware lagi bahwa bumi ini butuh tangan kita untuk bisa tetap dilestarikan. Oke, baiklah. 3 pembicara kami di kesempatan kali ini sudah memberikan masing-masing insights-nya. Dan saatnya sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman media sekalian untuk boleh bertanya kepada para panelis lah, kepada para speakers kami. Ada Mas Erwin Parengkuan dari Talking, ada Mas Doni Aryastia dari TikTok Indonesia, and also Mbak Tiza Mafira dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Silahkan. Oke, wow, ini ada pertanyaan ya yang sudah diberikan, dituliskan dalam chat box dari sebentar. Ya, gini nih ya. Kalau MC-nya usianya senja, nggak pakai kacamata. Aduh, bentar teman-teman, maaf. Alright, nah, Mas Yudi Atmaja dari lensautama.com, menurut Talking, pertanyaan pertama untuk Mas Erwin ya. Bagaimana kita bisa menyatukan gaya berkomunikasi antar generasi? Nah, dengan berbagai macam lapisan generasi, how to communicate with those ya. Okay, and then secondly, yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk bisa membangun kepedulian bersama akan kondisi bumi. Ini boleh Mas Erwin, boleh Mbak Tiza, boleh juga nanti ditambahkan sama Mas Doni. Silakan. Siapa duluan yang mau menanggapi? Thank you, Mas Yudi. Kalau kita tahu komunikasi itu kan artinya ada yang bicara, ada yang dengerin. Berarti ada kata kunci respect. Respect bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk lawan bicara kita. Termasuk untuk mereka yang generasinya jauh di bawah kita. Begitupun sebaliknya, yang junior harus lebih respect yang senior, walaupun sekarang hampir tidak ada, karena lagi-lagi sosial media.
Sosial media ini kacau banget, bener-bener kacau. Orang jadi makin gak punya aturan, terus ada orang yang marah-marah. Saya juga dimaki-maki sama anak yang milenial, kenal saya juga enggak, karena minta kenalan dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat, ketika kita tahu diri kita, dan kita respect siapapun mereka, kita dapat mengatur. Cuma memang iramanya beda-beda. Kalau dengan generasi yang lebih junior, misalnya seperti Z, ya gaya kita juga kita perlu sesuaikan. Kalau dengan yang lebih senior di atas kita, misalnya kita perlu adjust juga. Jadi mengatur diri, mengendalikan diri untuk dapat membangun hubungan, siapapun generasi yang kita jumpai. Tapi memang masing-masing generasi, junior dan senior, itu harus ketemu di tengah. Yang senior juga nggak boleh jumawa, nggak boleh ngerasa paling tahu, harus belajar hal-hal yang baru. Kayak kami juga ya harus belajar sosial media, kami harus belajar punya akun TikTok. Memang kusut gitu awalnya, tapi kan semua bisa dipelajari gitu. Kalau enggak, 70% problem dalam kehidupan ini adalah karena kita gagal berkomunikasi. 70% loh kehidupan kita kacau itu karena ketidakmampuan kita dalam berkomunikasi. Jadi mari kita sama-sama gitu ya, Mas Yudi, adjust, ketemu di tengah, and respect each other. Apa yang dapat kita lakukan ya, these years of collaboration, kami mengajak TikTok Indonesia, mengajak teman-teman dari gerakan diet kantong plastik, dan kami mengajak teman-teman media, kita kumpul di sini bareng-bareng gitu. Ya kami nggak bisa sendirian. Kita kan nggak bisa hidup tanpa orang lain. Kita kan makhluk sosial gitu. Kalau ada yang bilang, gue soliter, saya cuma mau nanya deh, piring itu lu buat sendiri, tempat tidur lu buat sendiri. Kalau lu bilang lu bisa hidup sendirian, ya nggak mungkin kali gitu. Jadi ya ini saatnya kita berkolaborasi sama-sama. Karena kalau kita sadar tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu buat saya gila sih. Gila banget. Justru sedih banget ngelihat. Dan kan nggak fair loh buat generasi yang lain. Kita asik gitu. Sekarang koral-koral udah rusak semuanya. Yang di Australia, yang tadinya bagusnya minta ampun. Dan ternyata saya baru tahu di tahun 2006 dari filmnya Al Gore, ternyata saya nonton sebuah dokumenter dari tahun 1970, koral tuh udah rusak. Nah kita yang tahu kita nggak ngapa-ngapain, itu gila. Gitulah. Semoga Mas Yudi ini udah menjawab pertanyaan. Yap. Mas Erwin Parengkuan, terima kasih banyak. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua ya, bagaimana cara kita untuk membangun kepedulian bersama akan kondisi bumi. Intinya ya berarti kembali ke diri kita masing-masing ya, Mas Erwin, Mbak Tiza, dan Mbak Doni, dan teman-teman media sekalian. Am I fully awake? Kita sadar dulu nggak untuk bisa tetap terus melihat ya di sekeliling kita itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau tadi Mbak Tiza sempat menampilkan beberapa gambar tuh asli merinding loh saya Mbak Tiza, separah itu ya ternyata ya, dan itu adalah kontribusi kita untuk bisa membangun lingkungan lebih baik lagi. Mas Yudi, semoga sudah cukup terpuaskan, asik ya, dengan jawaban Mas Erwin. Mungkin Mbak Tiza mau menambahkan di sini, Mas Doni juga mau menambahkan. Silahkan Mbak Tiza dan Mas Doni. Dari aku cukup Mbak, aku soalnya kayaknya ada pertanyaan lain nih yang buat aku nanti. Oke, siap. Ya udah, Mas Doni mau menambahkan di sini kah? Atau kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Ya mungkin sedikit menanggapi tadi, memang seperti yang disebutkan juga bahwa kita kadang-kadang harus menyesuaikan juga ya dengan audiens. Jadi pertanyaannya kan bagaimana meningkatkan kepedulian ya. Kadang kalau dengan cara yang terlalu menggurui, orang juga males dengerin gitu, terutama yang betul. Memang kita harus berbicara dengan gayanya mereka gitu. Kadang-kadang mau menyampaikan pesan yang simpel, kadang-kadang harus dibuat visualnya atau dibuat gerakannya gitu ya. Gerakan fisik gitu ya. Dan memang keistimewaan TikTok itu ada di situ gitu. Jadi
Kami senang kalau platform kami itu bisa membantu reach out ke Gen Z ini. Terima kasih. Siap. Mengedukasi dengan cara yang entertaining, itu ya Mas Doni ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Doni. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini dari medcom.id, Mas Firdaus. Ya, Mas Firdaus, bukan oil ya. Lah, yang pertama adalah demi bisa memuluskan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap pedagang kecil yang masih menggunakan kantong plastik, Mbak Tiza? Berikutnya sekaligus ya, hambatan apa saja yang dialami oleh Mbak Tiza dalam mensukseskan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Silahkan Mbak Tiza. Oke, thank you Mas Firdaus. Yeah. Pedagang kecil ya, pedagang kecil ini kita punya program namanya Pasar Bebas Plastik yang baru kita canangkan akhir tahun lalu. Justru karena perlu ada program yang spesifik untuk pedagang kecil karena biasanya yang menjadi target kita, sasaran kita di awal adalah peritel ya, supermarket, minimarket, dan ternyata kalau dibandingkan dengan pedagang kecil, mereka relatif lebih mudah untuk dipengaruhi. Kenapa? Karena kita hanya perlu bicara dengan manajemennya saja. Jadi satu manajemen udah oke, langsung 100 atau 200 gerai ikutan, langsung kelihatan dampaknya. Sedangkan kalau pedagang kecil nggak punya manajemen kan, kita harus sasar mereka satu persatu. Jadi bahkan kita punya program pasar bebas plastik di Pasar Tebet Barat, itu nggak cukup bicara sama kepala pasarnya. Kita benar-benar harus door to door dari vendor ke vendor, membawa satu selebaran ya, mengedukasi mereka, ini ya ada alternatif yang nggak usah pakai kantong plastik, terus benar-benar bikin workshop, benar-benar bikin video, memasang poster-poster yang menarik, instalasi yang menarik di pasar supaya mereka juga semangat. Hal-hal seperti itu yang agak berbeda dari ketika kita melakukan program di retail. Makanya butuh waktu lebih lama. Gitu aja sih. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan mereka akan melihat juga karena mereka juga pasti sudah menyadari ya bahwa toko-toko modern sudah nggak ngasih plastik lagi. Jadi mudah-mudahan kita akan melihat deh efeknya. Kemudian hambatan apa aja yang dialami dalam menyukseskan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik? Hambatannya terutama adalah karena kita ingin perubahan yang masif ya. Kita nggak mau perubahan yang cuma secuil, sekelompok gitu, atau satu demografi, atau satu segmen masyarakat. Kita maunya semuanya, seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Nah, itu jadi susah, karena mungkin butuh kebijakan, mungkin butuh suatu gerakan, tapi yang masif banget gitu. Sedangkan kalau kita bicara kebijakan, pemerintah pertama kali pertanyaannya adalah, masyarakat sudah siap apa belum? Kalau tiba-tiba kita larang ini, masyarakat sudah siap apa belum? Nah, makanya kita sangat mementingkan juga ya program edukasi dan awareness campaign untuk menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap. Gitu. Orang memang benar kok masyarakat udah siap, tapi mungkin nggak kelihatan semuanya. Mungkin baru sekelompok aja, tapi sekelompok itu bisa kita besarkan. Kita bisa perluas influence, kita bisa perluas jumlah masyarakat yang sadar, yang ngerti akan permasalahan ini dan mau berubah. Sehingga ketika sudah tercapai masa itu bisa mengatakan kepada pemerintah, gue udah lebih maju, lo kemana aja, gitu. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya. Dan ya alhamdulillah sejauh ini berhasil ya untuk isu kantong plastik, tetapi masih banyak plastik sekali pakai lainnya yang perlu kita sasar. Siap, Mbak Tiza, terima kasih banyak penjelasannya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Talking. Dari Mbak Lenza Sonida ya dari Kedaulatan Rakyat, bagaimana Talking menyesuaikan gaya sosial media millennials seperti yang tadi dikatakan minim respect sehingga susah untuk saling memahami. Oke,
Gimana, Mas Erwin? Silakan. Oke, thank you untuk Mbak Lensa. Mudah sekali karena kami punya platform sosial media lagi-lagi, jadi kami melakukan banyak sekali edukasi-edukasi soal etika atau attitude. Termasuk yang kedua adalah training-training yang kami lakukan. Training baik kepada publik bisa daftar, bayar, join, atau training-training yang memang di-hire, kami diminta oleh perusahaan-perusahaan untuk berbagi. Nah itu pasti selalu setiap guru-guru kami tanpa terkecuali itu akan memasukkan unsur etika di dalamnya. Karena mau nggak mau ya Mbak Lensa, komunikasi is about attitude too. Kalau orang jago bicara tapi nggak punya etika, itu nyebelin, pengen cekek, pengen toyol, pengen jitak. Tapi gini kan, nggak pernah sadar juga karena mereka nggak pernah diajarin. Pernah dalam sebuah kelas dengan para milenial, waktu itu saya ngajar, kalau boleh cerita, saya ngajar terus saya gambar 4 lingkaran. Ini in-house training ya, jadi ada satu perusahaan besar yang juga udah public listed, terus di mana ownernya duduk di situ, pengen tahu proses training kayak gimana jalannya. Saya mengawali dengan menggambar 4 lingkaran. Di dalam 4 lingkaran ini ada kata kunci, terus saya juga memegang kertas berisi penjabaran dari setiap kata kunci ini. Saya melemparkan pertanyaan terbuka. Saya bilang gini, ayo coba siapa yang bisa maju ke depan dan mencocokkan kertas yang saya pegang itu milik lingkaran yang mana. Satu anak maju sampai depan, mungkin usianya 20, early 20s ya, 23 tahun. Sampai di depan, Balensa, terus dia berhenti gini, aduh, lupa. Terus saya gini, coba ingat lagi, apa yang tadi pas kamu kepikiran menjawab pertanyaan saya, pas kamu jalan nih, sebelum sampai ke flip chart, kamu ingat-ingat lagi. Terus dia bilang, Bapak mau tahu nggak, tadi pagi saya bangun jam berapa? Loh, saya bilang kok dia nggak jawab pertanyaan saya, dia malah nanya lagi. Saya bilang ini kok aneh banget ya. Ditanya kok malah nggak jawab, malah nanya lagi. Ya udahlah ya, saya jawab. Respons. Jam berapa? Jam 4. Terus dia cerita kalau jam 4 itu dia bangun pagi, terus ada tugas untuk jaga jam 4 pagi karena training ini dibuat dalam bentuk seperti bootcamp. Jadi dia bangun pagi, terus dalam hati saya gini, it's not my problem. Dan saya juga tidak nyuruh kamu maju ke depan, kamu yang mau kok gitu. Nah, karena dia minta dimengerti, saya kemudian melemparkan pertanyaan. Saya pengen tahu, anak ini mau ngerti saya juga nggak? Saya lempar gini, kamu tahu nggak saya bangun jam berapa pagi hari ini? Tahu nggak dia jawab apa? Nggak nanya. Pengen lo tabok nggak? Kalau itu anak gue sih udah gue cita. Terus kan mengagetkan, sangat tidak santun. Akhirnya saya bentak di dalam kelas. Saya bilang, kamu tahu nggak siapa saya? Saya bilang. Pertama saya orang tua. Kedua saya guru kamu. Kamu pantas nggak berkata seperti itu kepada saya? Anak ini minta maaf. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, mungkin memang dia nggak nanya pertanyaan saya. Ya kan? Dia nggak peduli. So selfish, being so selfish, itu juga karena sosial media. Jadi kita juga berhadapan dengan banyak situasi seperti itu. Nah di kelas tuh, Mbak Lensa, itu saya sikat-sikatin satu-satu. Kalau ada yang punya attitude nggak benar. Pernah juga di kelas, semua orang merhatiin saya ngomong, satu orang main gadget. Dari awal saya mulai, sampai 15 menit. 70 peserta, semuanya merhatiin saya. Satu anak ini ada di duduk meja bangku paling depan. Dia sibuk main handphone. Saya perhatiin 5 menit pertama. 5 menit kedua. 5 menit ketiga, saya penasaran. Saya ada di belakangnya dia kemudian. Dia main games. Saya colek. Saya bilang, coba sebutin. Tadi saya ngomong apa? Dia bisa jawab loh. Gila gak? Jadi memang nih si millennials, Z generation ini, they are very multitasking. Millennials bisa mengoperasikan 3 alat sekaligus.
Z Generation 5 alat sekaligus. Belajar online, lihat YouTube, pesan makanan, dengar musik. Memang mereka lahir tuh udah dengan teknologi. Saya bilang ke anak ini, kamu pilih mau di kelas, dengerin saya. Kalau kamu mau main games, kamu keluar aja. Kamu pilih yang mana? Jadi memang mereka tidak diajarkan soal empati. Karena memang yang tersedia di smartphone ini, itu semuanya tuh ada. Pesan makanan, kita mau batalin, kita bisa langsung batal. Tapi waktu zaman saya dulu, tahun 90-an, kita mesti ngantri, kita mesti keluar rumah, kita mesti pesan. Sekarang semuanya dalam genggaman. Jadi memang tidak heran. Nah memang ini salah satu bagian dari tugas kami. Di Talking, kami melakukan edukasi, lalu melalui sosial media, training-training yang terbuka untuk umum, dan juga di dalam kelas. Kira-kira gitu, Mbak Lensa. Siap. Mas Erwin, terima kasih banyak. Mbak Lensa, mudah-mudahan sudah bisa diserap dengan baik ya. Intinya salah satu cara adalah digitak ya Mas ya. Kalau seandainya ada peserta yang attitude-nya itu kurang baik, mannerless gitu. Oke, terima kasih Mas Erwin. Nah, berikutnya ini pertanyaan untuk tim TikTok ya, Mas Doni. Dari fahrulyoungsters.id. Apakah ada rencana ke depannya untuk bisa memberikan pembatasan bagi anak dalam bermedsos? Contoh, ya di atas 17 tahun, bukan 70 tahun ya. Di atas 17 tahun baru boleh memiliki akun medsos terutama TikTok. Silakan Mas Doni. Oke, thank you Mas Fahrul. Jadi sebenarnya di TikTok itu ada usia minimum ya. Jadi sudah ada pembatasannya sebenarnya, yaitu 14 tahun. Usia 14 tahun ini sudah lebih tinggi dari rata-rata industri sosial media di Indonesia, yang mana mereka biasanya itu 13 tahun. Jadi TikTok itu setahun lebih tinggi. Nah, intinya adalah tadi kita juga bukan hanya membatasi dari sisi umur, kita juga melakukan berbagai edukasi ya untuk meningkatkan literasi digital melalui berbagai program kita. Dan di TikTok itu juga ada aturannya sebenarnya, namanya panduan komunitas, apa yang boleh dan tidak boleh di TikTok, termasuk nanti kalau melanggar panduan komunitas itu kontennya akan di-remove atau dihapus oleh tim kita gitu. Jadi bukan berarti walaupun semua orang bisa buat video, itu apapun boleh ya. Jadi secara singkat seperti itu. Terima kasih. Mas Doni, terima kasih banyak. Berikutnya pertanyaan, sebentar nih Mas Doni sekalian, ada pertanyaan tambahan. Bagaimana demografi audiens TikTok? Ya, siapa saja dan berapa range usia mereka dan bagaimana menggait atensi di dalam kampanye ini? Ya, jadi memang di TikTok itu paling banyak pengguna kita itu Gen Z ya. Jadi dari 14 sampai ya mungkin 34 tahun itu termasuk paling banyak ya. Walaupun 34 tahun mungkin kayaknya udah bukan Gen Z. Nah, kalau bagaimana bisa menggait atensi mereka, tadi beberapa sudah disampaikan ya, kita memang harus berbicara dengan gaya mereka gitu ya, karena mereka lah yang akan menjadi target dari kampanye ini. Bukan hanya target, tapi kita mau mereka ikut aktif kan, berpartisipasi, membuat video juga misalnya dalam kampanye ini. Jadi nanti biasanya kalau kita mengadakan suatu kampanye, kita akan ada suatu hashtagnya dan kita ada semacam resepnya lah ya, atau instruksi. Mereka diminta membuat hashtag ini, membuat video, menampilkan apa gitu. Misalnya menampilkan tips mereka untuk menjaga lingkungan. Jadi itu sedikit panduan lah dari kita. Nanti mereka bisa mengembangkan itu dengan cara yang lebih kreatif, sesuai kreativitas mereka sendiri. Kalau saya tuh sama sekali nggak khawatir sebenarnya tentang kreativitas anak-anak Gen Z ini ya, karena mereka biasanya sangat it's part of their nature gitu, mengekspresikan diri dengan berbagai cara. Jadi kita sangat antusias nih melihat nanti kampanye kita dengan Talking dan juga gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini akan seperti apa. Siap, Mas Doni, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya dari Mbak Sekar Gandawangi ya, dari Harian Kompas, sekaligus mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Nah, apa bentuk kolaborasi TikTok, Talking dan juga Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik? Tadi Pak Erwin sempat menyebut soal challenge tertentu. Oke, apa bisa dielaborate lebih lanjut dan berapa lama challenge itu akan digelar, apa targetnya dan apa akan ada gerakan lanjutannya? Oke, siap. Silakan Mas Erwin, Mbak Tiza juga boleh, Mas Doni. Terima kasih Mbak Sekar, bahwa saat ini adalah kick off event kami yang pertama. Kedua, besok ada kami ngomongin soal kepribadian dikaitkan dengan isu lingkungan, dan semua teman-teman media yang hari ini hadir, kami juga undang untuk mengikuti sesi yang akan saya bawakan bersama Becky besok jam 6:30 malam online. Terus hari ketiga, kami juga membuat webinar dengan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan CSV atau Creating Shared Value, di mana kami tahu ada 2 perusahaan besar, yang satu FMCG dan satu lagi adalah banking, yang sudah melakukan berbagai macam aktivitas yang juga dapat membantu sustainability dari banyak komunitas-komunitas di seluruh Indonesia. Hari keempat kami berkolaborasi dan mengadakan event on air langsung di TikTok. Nah, kerjasama yang kami lakukan dengan TikTok Indonesia dan juga Gerakan Diet Kantong Plastik ini nggak berhenti sampai di sini. Karena kami seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal oleh Lala, bahwa ada 2 kegiatan dari 4 event yang nanti akan kami selesaikan di hari Kamis. 2 event selanjutnya adalah yang pertama esai yang akan dikirimkan oleh peserta masyarakat Indonesia, mengirimkan esai kepada kami di Talking. Esainya adalah who is your pahlawan lingkungan, who is your local hero. Misalnya contoh gini Mas Sekar, tiba-tiba ada satu orang dan lihat di lingkungan dia itu, misalnya tetangganya itu udah mulai memisahkan sampah plastik, organik, sampah kering. Dan seperti yang tadi Mbak Tisa udah ngebikin sampah-sampah organik sendiri dari rumah. Nah si anak ini, si tetangganya itu ngelihat, dia kayaknya cocok deh jadi my local hero. Nah, anak ini kemudian mendaulat tetangganya dan menuliskan sebuah esai yang dikirimkan kepada kami di Talking. Itu kami akan kumpulkan, kita akan pilih sekian banyak orang, dan juga nanti Mbak Tisa akan dan kami akan memilih siapa nih yang paling keren. Kalau Talking dari sisi tulisan narasinya, kalau dari Mbak Tisa tentu akan melihat apakah memang benar-benar sudah berdampak atau enggak. Itu yang kami lakukan di Talking. Sedangkan Talking melakukan dengan TikTok Indonesia adalah seperti yang tadi Mas Doni cerita. Setelah event ini berakhir, hari Kamis, final celebration kami akan menyebarkan that challenge. Jadi semua orang itu boleh ikutan challenge untuk menunjukkan mereka udah ngerjain apa buat lingkungan. Mereka udah bikin apa buat lingkungan. Siapa local hero menurut versi mereka juga. Nah itu juga nanti akan dikumpulkan, pasti banyak sekali ya Mbak Sekar, karena saat ini saja belum 2 minggu kami sudah melakukan kerjasama, sudah 1,5 juta orang yang views hashtag Talking, TikTok dan juga Talking. Jadi ini pasti impact-nya besar sekali, melebihi dari yang tahun lalu kami lakukan. Para pemenang itu nanti akan mendapatkan sesi coaching dengan kami, dengan para guru-guru di Talking, agar mereka lebih mahir lagi bersosial media. Mereka juga dapat sangat mengerti tentang bagaimana respect our earth, di mana juga nanti Tisa akan sharing dan memberikan pembekalan kepada mereka. Bagaimana caranya mereka bisa menjadi local hero. Jadi merekanya juga dapat, local hero-nya juga dapat, nanti juga para pemenang yang dari TikTok juga akan kami berikan edukasi ini. Nah, event ini akan berakhir di bulan Desember, Mbak Sekar. Tapi saya pribadi karena sangat bisa dibilang sangat peduli sama lingkungan. Dari yang tadi sudah didengarkan, kami berencana tahun depan akan membuat 90 Days Challenge. Kami sudah melakukan inisiasi approach dengan beberapa institusi, termasuk media, untuk juga melakukan kegiatan 90 Days Challenge ini. Kenapa harus 90 Days Challenge, Mbak Sekar? Karena sebuah habit, satu habit
itu akan kemudian menjadi sebuah kebiasaan baru setelah dilakukan secara konsisten selama 90 hari. Dan ini juga yang akan kami lakukan mulai tahun depan. Saat ini sedang dalam penjajakan dengan beberapa pihak, dan tahun depan akan kami informasikan kepada teman-teman media sekaligus. Begitu jawaban saya untuk Mbak Sekar. Semoga sudah menjawab semua pertanyaannya. Silakan lah. Siap, thank you Mas Erwin. Tapi nih Mbak Sekar ya dari Kompas masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, ada banyak audiens muda di TikTok. Mengapa menggandeng generasi muda jadi penting dalam mensukseskan gerakan ini? Silakan Mas Erwin mungkin mau nambahin atau Mas Doni, Mas Batiza. Ya, karena gini ya Mbak Sekar, kita tahu nih, kalau saya ya generasi X generation, antara usia 40 tahun sampai 55 tahun. Nah, kami itu kalau dulu diajak gotong royong, kami males. Saya deh, gotong royong yuk, aduh gue males banget. Tapi generasi di bawah kita, Mbak Sekar, itu millennials, they very care about their environment. They really want to giving back to community. Itu spiritnya mereka. Nah, tapi generasi adik di bawahnya, Z generation, they are very selfish. Mereka itu udah tahu pas mereka lahir, dunia ini udah rusak. Jadi mereka mikir gini, bodo amat deh, gue mikirin diri gue sendiri aja. Nah, kenapa kami kemudian memilih bekerja sama dengan TikTok Indonesia? Karena kami tahu marketnya gede banget. Besar sekali, dan kami tahu bekerja sama dengan TikTok Indonesia dapat memperluas awareness dan juga dapat mempertajam gerakan yang kami lakukan. Kalau bukan pergi ke TikTok akan sangat susah, karena justru mereka yang akan meneruskan bumi kita. Dan ternyata dengan apa yang saat ini sudah dilakukan baru 2 minggu dengan para key opinion leader-nya TikTok, impact-nya gede banget Mbak Sekar. Ini memang betul-betul seperti dengan apa yang kami sudah rencanakan. Kalau kita pergi ke platform digital lainnya, itu biasanya fokusnya tuh nggak cuma generasi millennials, tapi the older generation juga ada di sana. Sehingga gerakan ini tidak akan lebih efektif menurut saya pribadi. Jadi menyasar kerjasama dengan TikTok Indonesia adalah langkah yang paling tepat to influence the young generation. Gitulah, Mbak Sekar. To influence a young generation. Thank you Mas Erwin. Oke, berikutnya pertanyaan dari Nina Carlita dari Ko Business untuk Talking dan juga TikTok. Nah, ketika kita bicara mengenai kepedulian terhadap lingkungan, terkadang di medsos itu cenderung saling hujat dan judging. Bagaimana kita untuk mengajak generasi muda, cara kita untuk mengajak ya agar terhindar dari hal tersebut saat memberi pendapat dan edukasi di media sosial. Silakan, Mas Doni, Mas Erwin, Mbak Tiza. Tiza mau jawab dulu mungkin atau Mas Doni, nanti aku lengkapin terakhir. Gue dari tadi ngomong mulu nih. ya, emang iya juga ya. Oke, Mbak Tiza, Mas Doni, silakan. Baru Mas Erwin. Ini maksudnya mau mengkritisi ini ya SJW ya, Social Justice Warriors nih kayaknya ya. Yes. Temen-temenku banyak nih yang SJW nih begini. Tapi menurutku sih begini ya, memang medsos itu pada dasarnya didesain untuk agak two-dimensional gitu ya, sehingga kita nggak bisa tahu, pertama nada bicaranya lawan bicara kita nggak tahu, background-nya dia, latar belakangnya dia, pengalamannya dia, skill set-nya dia kita nggak tahu, sehingga mudah untuk menghujat ya, kemudian balas-balasan yang nggak enak gitu, karena kita nggak tahu sama sekali siapa yang kita ajak bicara. Dan itu agak sulit terhindarkan ketika semuanya fokusnya di medsos aja. Makanya menurutku medsos itu bukan satu-satunya, memang penting gitu untuk memperluas influence, untuk mengajak itu penting karena itu tadi pasarnya gede banget gitu. Tapi dari situ perlu ada ajakan untuk keluar dari medsos menurutku. Gimana caranya supaya ada call to action-nya yang lebih besar. Call to action-nya adalah sesuatu yang bukan hanya di layar gitu. Makanya kan share apa yang udah kamu lakukan selama 90 hari. Yang sudah dilakukan itu adalah bukan di layar loh. Gitu. Yang sudah dilakukan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia composting, dia pegang tanah, dia gali-gali, dia nanam-nanam. Itu adalah sesuatu yang real. Dan yang
yang itu, yang real itulah yang akan menjadi basis percakapan yang lebih berarti gitu. Mungkin dia akan ajak tetangganya, mungkin tetangganya lagi lewat, lagi nanya, kamu ngapain? Oh ini, mau tahu nggak caranya gimana? Terus tetangganya mungkin ikutan, di situ terjadi persahabatan gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya terjadi ya di balik apa yang terlihat di layar gitu. Jadi jangan khawatir sih menurutku ya dengan hujat menghujat gitu. Maksudnya jangan terlalu khawatir, jangan fokus di situ, karena sebenarnya di balik itu, di balik percakapan baik itu baik maupun hujat menghujat gitu yang terjadi di sosmed, artinya ada sesuatu yang sedang terjadi di kehidupan yang nyata, dan itu yang perlu kita lihat apakah itu yang benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Siap, Mbak Tiza, terima kasih banyak ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir teman-teman media sekalian. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya luar biasa semuanya dan harapannya sudah bisa terjawab dengan baik. Dari Mas Wahyu Next Trend, ya sejauh mana perkembangan bahan pengganti plastik saat ini? Ini kayak untuk Mbak Tiza ya. Jika ada penggantinya sebaiknya dikenalkan dalam kampanyenya. Silakan Mbak Tiza mungkin mau menanggapi. Yang pasti sih jangan berharap ada pengganti yang sekali pakai deh ya. Karena banyak yang suka ngarep nih, apa nih ya penggantinya plastik, oh ini nih plastik yang bisa larut dalam air gitu misalnya, atau apalah gitu. Jangan berharap kepada suatu produk yang sekali pakai juga. Tadi kan udah saya jelaskan ya di presentasi saya bahwa kita tuh harus mulai menghindari ya mindset di mana kita konsumsi buang. Karena buang itu pasti ada, konsumsi itu pasti ada dampaknya, buang itu juga pasti ada dampaknya. Mungkin dampaknya nggak kasat mata, tapi ada gitu. Jadi yang kita mau kenalkan sebagai pengganti plastik sekali pakai adalah benda-benda yang tidak sekali pakai. Tas, belanja bawa sendiri dari rumah, jangan setiap kali belanja beli tas, selain boros ya, setiap kali belanja keluar 5.000 buat beli tas, tapi juga ngapain sih punya ratusan tas numpuk-numpuk di rumah, itu kan cukup punya 10 tas, kita pakai terus-menerus setiap kali belanja. Botol, ngapain yang sekali pakai, bawa aja sendiri gelas, tumbler, isi ulang. Semua ini adalah visi kita, visi anak muda ya, untuk masa depan bumi itu adalah kehidupan yang tidak sekonsumtif yang dulu gitu. Jadi jangan dikacaukan dengan hasrat-hasrat sekali pakai lainnya gitu. Ya mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Siap. Mbak Tiza, terima kasih banyak penjelasannya. Untuk Mas Erwin, Mbak Tiza dan Mas Doni, terima kasih banyak untuk waktunya juga. Dan karena aku mau nanggapi dikit dong. Boleh. Silakan Mas. Monggo. Tadi pertanyaan terakhir dari yang Mas Wahyu. Ya. Bahwa sosial media itu saat ini menjadi dilema. Kalau teman-teman punya Netflix, silakan nonton dokumentaris dan Anda bisa lihat di sana tentang sosial media dilema, dokumentaris yang baru saja diluncurkan tahun 2020 ini. Dan sejujurnya saya pun kagetnya luar biasa karena gini ya, pencipta kreator-kreator di balik raksasa sosial media, Twitter dan yang lain-lain itu semuanya mereka pun tidak berpikiran bahwa mesin yang dibuat ini hasilnya tuh menjadi Frankenstein, uncontrollable, nggak bisa dikontrol. Misalnya gini ya, pencipta untuk membuat likes, dia nggak tahu kalau sekarang efeknya gede banget. Jadi bisa dibayangkan karena mereka menurut pemikiran saya, mereka itu bergerak sendiri-sendiri. Jadi nggak ada satu orang yang memberikan komando untuk makhluk Frankenstein ini benar hidupnya buat hal yang positif. Karena semua punya intervensi bisnis, akhirnya sekarang dia menjadi monster. Nah, kita ingin menciptakan sebuah relationship yang meaningful. Berangkatnya dari mana sih? Yaitu komunikasi. Komunikasi ke dalam diri, punya waktu untuk kontemplasi, self-talk, evaluate, bagaimana kita sudah fully aware atau belum dengan diri kita,
tahu kekuatan kita, kekurangan kita bisa menerima diri kita, berdamai dengan masa lalu, untuk dapat membangun engagement yang lebih meaningful. Karena kita hidup cuma sebentar doang gitu. So let's us communicate with respect ke semua orang. Kan juga menjadi merasa paling benar. Nah, si sosial media ini selalu kemudian karena tadi ya, merasa menjadi paling benar, paling jagoan. Akhirnya we create a noise. Dan itu berisik banget. Semua orang ngoceh, semua orang ngomong. Dan rata-rata juga nggak ada bobotnya gitu kebanyakan. Dan semuanya itu adalah curahan hati yang nggak penting. Nggak ada. Jadi mari kita sekarang, we stop creating a noise, but we creating a voice. Voice itu didengerin orang. Jadi ketika kita bisa lebih aware, kita bisa lebih alert, dan kitalah yang membuat diri kita mau jadi benar apa enggak. Mau pakai sosial media itu buat apa gitu. Kalau saya pakai sosial media, yes, untuk building our brand, my personal branding, talking brandingnya, tapi dia seperti garam, dipakai secukupnya. Jangan kebanyakan. Orang Indonesia itu antara 4 jam sampai 7 jam sosial media. Entah dipakai buat kerja atau mungkin bersenang-senang. Lama-lama kemudian kita become very individualistic. Dan kita nggak bisa membangun meaningful engagement. It's about time for us not creating a noise, but a voice. Event ini, movement ini kami lakukan dengan TikTok Indonesia, dengan gerakan diet kantong plastik, mengajak teman-teman media, we want to create a voice. Kita yang sadar, kita perlu ngomongnya yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, supaya nggak bisa menjadi hoax. Tapi kalau kita yang ngerti, kita yang paham, kita nggak ngomong, yang ada adalah post-truth. Dan orang yang pinter aja sekolah di luar negeri nggak bisa bedain mana yang benar mana yang enggak, karena kemampuan literasi kita yang rendah. Dan ini yang kami lakukan di Talking. So thank you again for coming teman-teman media. Senang sekali kita bisa ketemu. Thank you buat TikTok, buat Tisa, thanks a lot. Back to you, Lala. Thank you, Mas Erwin. Terima kasih banyak. Create a voice, not a noise. Baik, teman-teman media sekalian, mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh para narasumber kami. Sekali lagi terima kasih buat Mas Doni dari TikTok. Terima kasih banyak Mas Doni untuk waktunya dan kontribusinya. Mbak Tiza juga dari Gerakan Indonesia di Kantong Plastik. Terima kasih banyak juga untuk sharing yang luar biasa. Mas Erwin Parengkuan juga bos saya. Terima kasih banyak Mas Erwin ya. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini ya, press conference pada pagi hari ini, kita foto bersama dulu yuk teman-teman untuk bisa mengabadikan momen di event kick off ya, dalam 4 rangkaian acara yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Talking yang ke-16 ini. Mudah-mudahan menjadi efek yang luar biasa untuk masyarakat dan tentunya untuk diri kita terlebih dahulu. Baiklah teman-teman sekalian, boleh dinyalakan videonya please. Mas Yudi, thank you. Asik. Ini dia Mas Firdaus, hai. Mas Beno, kemudian Mas Iwang juga, terima kasih sudah menyalakan videonya. Baiklah, oke. Yang lain bagaimana teman-teman media sekalian? Mas Wahyu Next Trend, thank you so much. Mbak Sekar. Ada Mas Brono, asik. Mas Haryo ya. Mas Haryo, hai. Mbak Resta, oke. Mbak Nina dari Kobisnis, baiklah. Oke, teman-teman sekalian, kita berpose terlebih dahulu dalam hitungan ke-15. 3 ya. 3, 1. 1, 2, 3. Sudah cukup? Baiklah, teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda di press conference pada pagi hari ini, Talking 16 years of collaboration, Am I Fully Awake, tentunya juga diorganize organized by R&R Communication and also Stamina Event Organizer. Mas Doni, terima kasih banyak sekali lagi. Mbak Tiza, terima kasih. Mas Erwin, terima kasih. Teman-teman media sekalian, terima kasih banyak. Akhir kata, Am I Fully Awake? Saya Lala Tangkudung, sampai jumpa dan terus
telah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Yeay, sampai jumpa. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Tisa, thank you. Doni, bye-bye. Erwin, bye Doni. Terima kasih. Bye Lala.